Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah di dunia dan di akhirat. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu yang dimakruhkan di dalam masjid, yaitu menjadikan masjid tempat pengumuman barang yang hilang atau mengumumkan barang hilang di dalam masjid, dan juga makruh melakukan transaksi jual beli di dalam masjid karena masjid tidak dibangun dengan tujuan itu. Jadi 4 mazhab sepakat mengatakan makruh mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Kita sudah jelaskan panjang lebar tentang bagaimana seputaran masalah tersebut. Kita sambung. Subuh hari ini akan dibahas beberapa hadis yang berhubungan dengan at-tarhib fi tashbiq fi shalah wa qabla shalah, yaitu ancaman melakukan tashbiq baik di dalam salat maupun di luar salat sambil menunggu salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Iza tawadda'a ahadukum fi baitihi," kalau salah seorang di antara kalian berwudu dari rumahnya, "summa ata al-masjid," lalu dia mendatangi masjid, "kana fi shalah hatta yarji'," maka dia dianggap seperti di dalam solat sampai dia pulang. Maksudnya pahala dihitung mulai dari rumah ketika berwudu, selama dalam perjalanan menuju masjid, setiap langkah, setiap tapak kaki, sampai di masjid dengan semua kegiatan di masjid, lalu sampai dia pulang kembali, dihitung lagi tapak kakinya, setiap langkahnya, sampai dia tiba di rumahnya kembali. Semua itu berpahala seperti pahala orang melakukan salat. Jadi begitu besar dia pahala orang yang berjuang untuk menegakkan tiang agama. Ini yang mau dikasih tahu Nabi tentang kemuliaan orang-orang yang melakukan salat. Maka salat ini penyelamat. Beruntunglah kita, Allah berikan keringanan pada tubuh kita untuk melakukannya. Di saat banyak orang di sekeliling kita tidak mampu bangun untuk salat, tapi sanggup melakukan jogging, sanggup bermain badminton berjam-jam, sanggup bermain futsal berulang-ulang, tapi tidak sanggup untuk salat walaupun cuma 10-15 minit saja. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat iman ini. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan
sebelum salat, atau mempersiapkan salat, atau mati setelah salat. Di salah satu masjid di sekitaran kita, salah seorang setelah berwudu jatuh di area masjid dan meninggal dunia. Jadi dalam catatan Allah, yaitu meninggal dalam keadaan mempersiapkan diri untuk salat. Ini termasuk salah satu tanda Allah sayang. Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali matimu dalam keadaan sedang melakukan kebiasaan orang Islam. Berusahalah mati seperti itu. Jadi jangan mati sedang nonton sinetron azab, jangan mati sedang di depan sinetron hidayah tapi tidak pernah mendapatkan hidayah, jangan mati sedang bermain game judi online, jangan mati di kedai kopi sedang membuang-buang waktu, begadang sampai di tengah malam padahal istri menunggu. Begitu keadaan kita manusia, ditentukan kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi menyebutkan kemuliaan itu, barulah Rasulullah mengatakan, fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi. Nah, tadi Rasulullah menyebutkan kemuliaan salat. Lalu Rasulullah menyebutkan tentang salah satu yang jangan dilakukan. Apa dia? Kata Rasulullah sambil mempraktekkan, janganlah dia atau orang itu melakukan begini, kata Rasulullah. Waktu beliau bilang begini, hakadha, beliau mempraktekkan, yaitu wasyabbaka baina asabi'ihi. Beliau mempraktekkan syabbak atau tashbik. Tashbik itu begini, janganlah orang yang mau salat tadi, ya, itu masuk ke masjid, lalu ketika salat dia melipat tangannya begini. Ini syabbak. Ini syabbak. Dalam hadis yang lain, tadi hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Hakim dengan derajat yang sahih. Dalam hadis Qu'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iza tawadda'a ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian telah berwudu, summa kharaja 'amidan ila shalah, lalu dia dengan kesengajaan hatinya keluar dari rumahnya menuju ke tempat salat, fala yushabbikanna baina yadayhi fa innahu fi salat. Jadi ketika sudah wudu lalu kemudian menuju ke masjid sebelum waktu salat, nah sambil menunggu waktu salat itu, kata Rasulullah, janganlah engkau melakukan tasbih, fala yushabbikanna, janganlah engkau melakukan tasbih baina yadayhi, dengan kedua tangannya, fa innahu fi salat, karena dia juga dianggap sedang salat. Walaupun dia menunggu salat, tapi dia dianggap sedang salat, artinya pahalanya. Maka jangan kurangi pahala itu dengan melakukan tasbih. Ini saya belum jelaskan panjang lebar, Pak. Jadi bapak yang duduk hari ini dengan tasbih itu tidak mengapa, duduk aja dulu, tidak apa-apa. Saya lihat ada sudah lepas tangan, tidak berani melakukan. Belum jelaskan panjang lebar, ini baru saya bacakan hadisnya. Dia ada penjelasannya. Ya, jadi jangan ragu-ragu, duduk saja dulu. Ya, dengan yang duduk model begini enggak usah dilepaskan. Anak mangat, duduk lagi mangat, anak pupu. Ya, nanti setelah itu baru kita jelaskan. Ya. Saya lihat satu persatu sudah mulai melepaskan. Subhanallah. Ibu-ibu boleh lakukan dulu, tidak mengapa. Ini belum habis saya jelaskan, ini baru baca hadisnya saja. Ya. Baik, berikutnya
Ini ada beberapa hadis lagi, namun walaupun bunyinya berbeda, tapi yang dimaksud oleh Nabi sama. Ya, yang dimaksud oleh Nabi sama. Ya, bahwa sebelum salat, sambil menunggu salat atau di dalam salat jangan melakukan tasbih. Baik. Kitab Sahih Targhib, kitab Targhib wa Tarhib ini berisi hadis-hadis. Kita akan lihat ke kitab fiqh tentang at-tasbih dengan penjelasan yang lebih lengkap. Dan seperti saya sebutkan bahawa saya membawa kitab fiqh yang dikumpulkan oleh para ulama di seluruh dunia, dibuat di Kuwait. Ini kitab fiqh terlengkap sepanjang sejarah Islam, yaitu Mausu'ah Fiqh Al-Kuwaitiyah. Jadi negara Kuwait yang membiayai untuk pembuatan proyek besar ini. Bertahun-tahun para ulama berkumpul membuat kitab fikih terlengkap, tapi berdasarkan abjad. Jadi kalau mau cari tasbih, bukan melihat dalam bab salat, tapi mencari kalimat tasbih. Jadi seperti ensiklopedia, kita lihat apa itu tasbih. At-tasbih fil lughah, ya, tasbih dalam bahasa, menurut bahasa itu artinya al-mudakhalah, yaitu saling memasukkan. Ya. Fayuqalu likulli mutadakhilain annahuma mushtabikan. Semua yang saling memasukkan, ya, apapun bentuknya, itu disebut tasbih. Jadi seperti jendela, itu bahasa Arabnya syubbak, karena jendela itu digabung antara kosen kanan kiri, dimasukkan. Dulu kan model jendela di Arab juga begitu, itu jeruji-jeruji dipasang, maka disebut syubbak. Jadi apapun yang saling dirangkai itu disebut tasbih. Sedangkan yang dimaksud dalam fikih, dalam bahasa fikih, yang dimaksud dengan tasbih adalah ayyudkhila syahsun asabi' ihda yadayhi baina asabi' al-ukhra, yaitu seseorang memasukkan jari-jarinya ke jari-jari, ke sela jari-jari tangan yang sebelahnya. Ini praktek Nabi begini, tasbih. Ini tasbih ini. Nah, ada apa dengan tasbih? Tadi Nabi telah menyebutkan dalil-dalil tentang larangan melakukan tasbih. Ajma'al fuqaha ala anna tasbih al-asabi' fi as-salah makruh. Sepakat para ulama menyebutkan melakukan tasbih di dalam salat hukumnya makruh, ya, berdasarkan hadis yang telah kita bacakan tadi. Jadi menyandarkan hadis di dalam salat makruh. Jadi kalau salat ketika melipat tangan, ya, itu disuruh taruh di atas ar-rusghun was-sa'id, ya, dibolehkan di sini, dibolehkan sedikit ke sini, ya. Tapi makruh kalau dalam salat kita melakukan seperti ini, makruh, ya, tidak membatalkan salat, tapi makruh. Apalagi kalau kita lihat orang-orang Nasrani ketika berdoa begini, atau orang Nasrani ketika berdoa, ya, itu begini, melakukannya begini, ya. Mau makan, mereka berdoa dulu begini. Nah, jadi hadis-hadis yang disebutkan yang sudah kita bacakan menjadi dalil bahwa dalam salat makruh melakukan tasbih. Wa amma tashbikuha fil masjid fi ghairi salah. Nah, kemudian bagaimana kalau melakukan tasbih di dalam masjid tapi sebelum waktu salat atau di luar waktu salat? Wa fi intidhariha ay haitsu jalasa yantadhiruha aw mashiyan ilaiha faqad qala al-hanafiyyah wasy-syafi'iyyah wal hanabilah bi karahati tashbih hina izin. Jadi mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat mengatakan, berdasarkan hadis tadi yang dibacakan juga, tasbih
di luar salat itu makruh, tetap makruh kalau dari perjalanan, mulai dari perjalanan dari rumah sampai ke masjid, walaupun belum sampai waktu untuk iqamah mendirikan salat, itu tasbih tetap makruh, karena dianggap itu bahagian lianna intidhar as-salah wa fi hukm as-salah, karena menunggu waktu salat, menunggu persiapan menuju ke salat itu sudah dihitung seperti orang salat. Makanya melakukan tasbih mulai dari rumah, habis berwudu, kemudian menuju ke masjid, duduk sambil menunggu iqamah, ini sampai berbunyi iqamah makruh. Banyak, terutama di waktu Jumat, itu sebenarnya lebih makruh. Orang yang dudukkan Jumat, biasanya orang datang duduk, terutama kalau orang kurang ilmu, kurang iman, itu pilihannya adalah di dinding-dinding terbelakang. Itu pilihannya cari tiang paling belakang, cari dinding paling belakang. Padahal Rasulullah mengatakan saf pertama yang didoakan malaikat. Ini Jumat biasanya. Kalau hari-hari biasa jarang, orang sibuk dengan kegiatan. Kalau nggak dapat saf pertama karena memang rapat. Tapi Jumat orang tidak mau masuk ke saf pertama, padahal saf pertama kosong semuanya. Carinya ke belakang. Rasulullah mengatakan yang didoakan malaikat saf pertama, yang dilihat Allah saf pertama. Lalu orang yang saf kedua di masa Nabi mengatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami yang di saf kedua? Kata Rasulullah, saf pertama. 3 kali diulang Nabi, saf pertama. Begitu mulianya orang di saf pertama. Lalu setelah itu baru Rasulullah mengatakan baru saf kedua. Setelah 3 kali mulia saf pertama, baru saf kedua. Ini baru dihitung saf kemuliaan ini kalau ada saf keduanya. Karena ada di kampung-kampung, kapanpun kita pergi tetap dapat saf pertama. Hana urang, kapanpun kita pergi tetap saf pertama. Yang salat maghrib 2 orang, 3 orang. Ini kemuliaan ini tidak dimaksud ke situ. Tapi ketika di kalangan orang ramai, kita mencuri untuk bisa mendapatkan saf pertama, dia mulia. Nah, ada orang yang pergi Jumat duduk, kemudian waktu menunggu waktu mendengarkan khutbah duduk sambil melipatkan tangan. Nah, nanti ada satu makruh lagi, duduk sambil mengangkat mengangkat 2 pahanya. Jadi dia peluk kedua lututnya, paha diangkat, lalu dia duduk sambil memeluk. Sambil memeluk itu kadang-kadang begini, dia ikat 2 lututnya begini, dia duduk. Itu 2 kemakruhan sekaligus, makruh tasbih dan duduk yang dimakruhkan dalam ketika menunggu waktu salat. Nah, jadi jumhur ulama mengatakan makruh duduk sebelum menunggu salat. Ketika menunggu salat makruh duduk sambil melakukan tasbih. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya tidak sambil menunggu, tidak sambil menunggu salat, artinya setelah selesai salat? Kalau seandainya selesai salat, jumhur ulama mengatakan wala yukrahu indal jumhur at-tashbih ba'da al-faragh walau kana fil masjid. Tidak makruh melakukan tasbih setelah selesai salat, walau kana fil masjid, walaupun masih berada di dalam masjid. Makanya tadi saya bilang sama bapak ibu, jangan lepaskan, hana pupu kita sudah selesai salat. Oh, adakah makruh mendengar pengajian sambil begini? Tidak. Karena yang dimaksud oleh Nabi adalah menunggu salat atau di dalam salat. Tidak mengapa seandainya selesai salat, walaupun kegiatannya adalah mendengarkan pengajian. Nah, tidak mengapa. Jadi yang sudah lepas
diikat lagi Pak Hana berpun nemak juga mana pun ya. Anak masalah. Memang dia ada kelezatan sendiri ini Pak. Dia ada kelezatan sendiri melakukan ini. Nah, kenapa? Ada apa? Nah, jadi kenapa tadi, mohon maaf saya potong dulu. Kenapa tadi tidak mengapa setelah solat? Karena dipraktekkan oleh Nabi sendiri. Ya, jadi dalam hadis yang panjang ya, dari Abu Hurairah, panjang ini hadisnya, saya ambil singkatnya saja. Rasulullah pada suatu hari kami pernah solat bersama Rasulullah. Ternyata Rasulullah ya, ada kesalahan melakukan rakaat, yaitu solat duhur ya. Beliau solat duhur dengan meringkaskan solat. Ada yang mengatakan ringkas solat itu, ada yang mengatakan 3 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Padahal beliau sedang tidak melakukan safar. Lalu setelah selesai solat, sudah berzikir, Rasulullah berdiri ya, dan berdiri masih dalam masjid ya, ila khashbah ma'rudah fil masjid. Beliau berdiri menyandarkan diri ke salah satu dinding kayu, kan dulu dibuat dari belahan-belahan kayu pohon kurma. Beliau menyandarkan diri ke dinding. Ini selesai solat dan selesai zikir ni ceritanya ni. Dan keadaan beliau di saat berdiri itu ya, beliau melakukan tasbih. Tangannya yang kanan ditasbihkan ke yang kiri, itu sambil berdiri merapat ke dinding. Nah, disitulah nanti ada sahabat yang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, anasita am qasarta salat? Tadi salat duhur engkau lupa atau memang sengaja mengqasar salat, atau ada wahyu yang turun untuk merubah rakaat salat duhur? Wajar sahabat bertanya karena proses masih turun wahyu. Jadi ditanya, ada wahyu yang turun untuk merubah rakaat salat duhur? Dari tadi itu sahabat enggak ada yang berani nanya karena segan sekali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Zulyadain dijuluki orang ini dengan Zulyadain. Dia yang memberanikan untuk bertanya. Dia tanya langsung. Memang kadang-kadang perlu orang berani, Pak, untuk bertanya. Cuma bertanya dengan keberanian, jangan lupa adab, karena tanpa adab menunjukkan kebodohan. Berani itu penting, tapi adab itu lebih penting daripada berani. Baik sampai berani tapi hana akhlak. Karena banyak kadang-kadang orang menampakkan keberanian tapi tidak beradab. Dipandang orang bodoh, bukan hebat, tapi berani dengan adab itu baik. Nah, di situ Nabi kemudian begitu diingatkan, dia bertanya ke sahabat yang lain, betul saya solat tadi seperti yang disebutkan oleh Zulyadain ini? Saya solat cuma 2 rakaat. Lalu baru sahabat menjawab, faqalu na'am, benar ya Rasulullah. Di situlah Rasulullah kemudian mengatakan, mari berdiri lagi. Disuruh berdiri, dilengkapkanlah 2 rakaat lagi, lalu beliau melakukan sujud sahwi di ujung. Ini yang mau fokusnya tadi, pernah Rasulullah melakukan tasbih setelah selesai solat. Jadi enggak masalah kalau sudah selesai solat, walaupun dalam keadaan apapun tidak mengapa. Nah, jadi hubungannya menunggu solat dan di dalam solat yang makruh. Ada apa? Kenapa dimakruhkan? Hikmah dimakruhkan yaitu dalam kitab Hasyiah At-Tahtawi ada Maraqi Al-Falah, hikmatun nahi anit tasbih. Hikmah dilarang tasbih sebelum dan ketika sedang solat, annahu minasyaitan, karena tasbih itu termasuk tipu daya syaitan. Karena ada hadis Nabi ada hadis Nabi itu yang berbunyi, iza kana ahadukum fil masjid fala yushabbikanna, kalau kalian sudah masuk ke masjid mau solat, jangan melakukan tasbih. Fa inna tasbih minasyaitan, karena tasbih itu termasuk tipu daya syaitan. Wa inna ahadakum la yazalu fi salatin madama fil masjid hatta yakhruj minhu, hatta yakhruja minhu, sampai keluar dari salat, sampai keluar dari salat, bukan keluar dari masjid. Ini maksudnya jangan tasbih karena dia masuk kategori tipu daya syaitan.
Nah, jadi para ulama mengatakan hikmahnya dilarang untuk melakukan tasbih karena dia termasuk perbuatan dan tipu daya syaitan. Akibatnya apa? Wa annahu yajlibu an-naum. Orang yang melakukan tasbih sambil menunggu solat atau dalam solat mendapatkan kemungkinan besar akan mengantuk, akan tertidur. Wan naumu min madhanil hadas. Dan orang yang sudah tertidur itu akan kemungkinan akan berhadas. Makanya kan salah satu bab dalam fiqh yang bisa membatalkan wudu adalah tidur lelap. Tidur ala hayatin ghaira mutamakkin. Tidur bukan dalam keadaan tetap. Itu batal wudu. Terutama dalam mazhab Syafi'i. Tidur bukan dalam keadaan tetap. Maksudnya bagaimana? Boleh jadi jatuh, ni sambil nunggu khatib, sambil dengar khatib, kita tidur di tiang masjid. Kalau duduk tetap, buka mata, terdengar sayup-sayup suara khatib, walaupun enggak tahu isinya apa, tapi begitu buka masih ada khatib, dia tidur, buka sekali lagi, hana urung tidur ini. Ini harus ulang solat zuhur. Tapi kalau dia buka tidur, tidak bergerak Pak, dia lihat, tidak batal wudunya. Tapi begitu dia tidur, jatuh ke belakang kah, jatuh ke samping, berarti dia sudah hilang akal, karena akal yang bisa mengontrol. Begitu akal enggak bisa kontrol, jatuh. Tapi yang paling sering terjadi enggak mesti jatuh, tapi jatuh ke depan, enggak mesti jatuh habis. Jadi begitu kita tidur, jatuh begini, kepala jatuh, itu sudah batal wudu. Kenapa? Kepala itu dikontrol oleh akal. Maka orang yang hilang akal ketika tidur, itu enggak bisa lagi mengontrol kepala. Itu satu. Yang kedua, orang tidur tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari dubur dan kubulnya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ainu waka'ussah, mata kunci dubur, kata Ali dengan hadis yang sahih. Mata kunci dubur. Begitu mata tertutup, dubur tidak terkontrol. Tapi kalau mata terbuka, mau kentut di ujung dubur pun masih bisa kita tahan. Kalau mata masih terbuka, kita sakit perut ni, mau kentut, dah turn Pak, dah lipat-lipat, dah gampit-gampit, jangan keluar, bisa kontrol. Tapi begitu mata tertutup, itu tidak ada yang kontrol. Nah, jadi ini yang diinginkan syaitan. Pertama, membuat orang mengikuti gayanya. Jadi karena Nabi mengatakan minas syaitan, itu bisa jadi maksudnya juga gaya syaitan duduk begitu. Syaitan tu gaya duduknya begitu. Tapi Nabi tidak melarang seluruhannya. Yang dilarang yang mengganggu solat, yang mengganggu sebelum solat dan di dalam solat. Dan syaitan, kalaupun itu bukan gaya syaitan, maka tujuan syaitan bagi orang yang suka melakukan tasbih sebelum salat dan ketika salat, ujung-ujungnya dibuat langsung timbul rasa mengantuk. Makanya duduk begini Pak sebelum salat, itu timbul rasa kantuk. Kenapa waktu setelah salat enggak ngantuk? Karena enggak ada hubungan lagi dengan salat. Oh, mengantuk di waktu mengaji, tidak mengapa, lebih bagus daripada mengantuk tidak mengaji. Bapak, Ibu jangan merasa mohon maaf Ustaz, saya mengantuk. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting ikut pengajian. Terdengar 1-2 saja sudah cukup, tidak mengapa. Wajar kalau mengantuk di waktu mengaji, wajar. Kenapa? Orang lelah. Kadang-kadang tadi tujuan habis solat zuhur, habis solat subuh, mau pulang, sambung tidur sebentar. Tapi kita paksa diri, alah dah ikut pengajian, tiat. Itu niat yang baik. Tertidur di waktu mengaji tidak masalah. Walaupun kalau dilakukan setiap hari bermasalah. Tip-tip urut, tapi dengar saya pengajian tapi dengar. Waktu nonton tidak ngantuk, waktu duduk di kedai kopi berjam-jam tidak mengantuk, asal sudah ngaji sudah ngantuk. Itu bermasalah kalau berulang-ulang. Kalau berulang-ulang itu perlu diru'yah. Asal kabut katanya perlu ru'yah. Tapi kalau berulang-ulang, kalau sekali-sekali tidak mengapa. Jadi yang mau tidur, tidurlah, tidak mengapa. Dan saya tidak sindir-sindir, Pak.
Saya hanya bilang-bilang sebentar saja, tidak sindir. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tujuan syaitan menidurkan agar orang batal wudu'nya atau tidak bisa mengambil manfaat kalau dia mendengarkan khutbah Jumaat. Jadi kalau orang menunggu solat, dia tasbih, tertidur, maka dia batal. Ada orang enggak pernah ngaji, mengira masih ada wudu'nya, sehingga dia sambung dengan solat. Padahal tadi dia sudah kehilangan akal ketika tidurnya. Ini permainan syaitan. Makanya dilarang melakukan tasbih. Ini nasihat Nabi SAW, dan ini melalui beberapa hadis menunjukkan kuatnya keinginan Nabi untuk mengatakan jangan tasbih sebelum salat, sambil menunggu salat, dan jangan lakukan tasbih ketika sedang salat. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.